Halo brosis, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Oke brosis, balik lagi di Honda Cengkareng. Dan kali ini kita bakalan mereview Honda Vario 125. Pasti user-user Vario sudah tahu beritanya ya, bahwa upgradean Vario 125 akan segera diluncurkan. Dan hari ini kita sudah ada unit Vario 125 yang terbaru. Mungkin kalau dari sekilas mata ya brosis ya, nggak terlalu nampak sih perbedaannya. Apalagi dengan reflektor headlight yang masih sama ya, jadi nggak terlalu signifikan sih kalau menurut saya ya. Namun untuk secara detailnya di Honda Vario 125 ini ada beberapa upgradean ya brosis, terutama dari bodi samping dan bodi belakang. Tentunya bodi depan juga ada beberapa perubahan ya, cuma memang nggak mendetail banget. Nah di sini cover frontnya ya brosis, ini udah terlihat berbeda dari yang sebelumnya karena di sini ada motif lekukan ke sini nih ya. Nah terus yang paling mendetail lagi di bagian samping sini, ini ada celah, bukan ada celah sih, jadi antara bodi atas sama bodi samping ini nggak menyatu ya brosis ya. Antara bodi samping sama bodi atas ini nggak nyatu karena terpisah oleh garnish headlightnya di sini. Jadi kalau yang sebelumnya kan terlihat dari sini langsung lempeng ke sini ya. Nah kalau ini enggak, jadi seolah-olah ini terpisah ya. Kalau untuk dari headlight atau lampunya ini masih sama, cuma kita juga belum tahu untuk kode partnya apakah masih sama juga atau enggak. Nanti kita ulas di video selanjutnya ya brosis ya. Lalu dari bagian samping di sini, ini sudah jelas berbeda banget, udah kelihatan banget ya brosis ya. Jadi agak lebih besar ya, lebih besar. Nah terus untuk lekukan-lekukannya juga dia lebih apa ya, lebih agresif ya. Jadi menampilkan Honda Vario 125 ini lebih terkesan sporty ya. Ditambah lagi ini ada lubang ventilasi udara nih, sirkulasi udara. Cuma nggak tahu juga sih fungsinya, apakah untuk mendinginkan ECM atau apa, kita juga belum tahu ya untuk fungsi ini, atau cuma sekedar buat motif doang. Nah untuk spakbor depan ini dia lebih besar sedikit ya brosis ya. Ini lebih besar sedikit karena memang di Honda Vario 125 ini ternyata bannya itu lebih lebar brosis ya. Untuk ukuran bannya sendiri bagian depan itu 90 per 80. Kalau yang sebelumnya kan 80 per 90 nih. Nah sekarang dibalik 90 per 80 ring 14. Jadi banyak itu lebih lebar ya. Dan velgnya pun di sini dia mengadopsi dari Vario 150 nih brosis. Karena memang Vario 150 kan sudah nggak diproduksi lagi ya. Jadi untuk velgnya di-upgrade ke Honda Vario 125 ini ya. Sama persis, hanya warnanya saja yang berbeda. Terus dari pengereman dia menggunakan disc wave ya, waving, dan kaliper Tokicho 1 piston ya. Jadi masih sama seperti yang sebelumnya. Kita mundur ke belakang. Nah dari ngabisin bagian depan dulu. Nah dari segi apa nih, dashboard. Nah di sini masih sama sih. Jadi dia cover raknya dia sedikit lebih kotak ya, lebih mengotak. Dan di sini ada tutupnya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada tutupnya nih. Nah di sini ada. Cuma ini berbeda dari tipe-tipe yang lain nih brosis. Jadi kalau kayak tipe Vario 160, Vario 160, terus kayak PCX, ADV, dia kan agak cenderung ke atas ya. Dan kalau ini rata seperti ini. Ya, ini agak disayangkan juga sih. Ini ada ruang kosong di sini ya, agak disayangkan juga. Mungkin kalau misalnya langsung ke sini mungkin dia lebih dapat banyak ruang untuk raknya ini ya. Nah yang berbeda di Vario 125 yang sekarang ini, dia sudah dilengkapi USB charger ya brosis. Ini dengan tipe USB, jadi tinggal colok aja langsung ngecas ya brosis ya. Dan ini lacinya juga cukup lebar, kayaknya HP juga masuk sih. Coba dulu. Nah tuh HP masuk, mantap. Jadi bisa langsung ngecas di sepeda motor dan HP bisa langsung taruh di dalam lalu ditutup, aman ya brosis ya. Kalau nggak kena banjir aman sih. Terus lanjut ke bawah.
Nah, kalau untuk bagian pijakan kaki atau step floor ini masih relatif sama sih seperti yang sebelumnya ya. Dia rata, terus ada motif-motif seperti ini agar nggak licin ya. Ini jadi masih sama untuk bagian bawahnya. Dan cover undernya juga masih sama nih, cover under Vario 125 yang sebelumnya. Jadi dia masih hitam juga. Kirain cover undernya kayak Vario 150, dia bakalan ngikut kayak warna body. Oh ternyata ini enggak, masih hitam juga. Oke, terus dari spion nih brosis nih, spion ini yang pertama kali saya ngelihat Honda Vario 125 ini tertarik dengan spionnya karena dia memiliki desain terbaru yang terlihat lebih sporty banget sih, cocok banget kalau menurut saya. Mungkin ini spion feeling saya bakalan laris karena untuk bahan modifikasi, upgrade ke sepeda motor lain juga kayaknya bisa nih untuk spionnya. Walaupun memang dipasang di Honda Vario 125 pun udah cukup keren ya. Jadi sepintas ini sebenarnya kayak modifikasi, padahal ini memang standarnya ya brosis ya. Lalu untuk pengereman dia masih sama juga. Dia belum menggunakan double disc ya. Jadi belakang masih tromol, depan sudah menggunakan disc, dan di sini juga masih sama. Ini ada lock brake-nya ya, dan lock brake-nya juga masih jauh banget. Ini jarinya nggak nyampe. Paling kalau gampang ya kayak gini aja lah udah. Ya. Dan dari desain apa nih, cover handle dia sedikit berbeda ya brosis ya. Kalau yang sebelumnya itu terkesan lancip banget ya, dari sini langsung ke sini lancip banget. Nah sekarang karena desainnya dia dari warnanya itu dari sini, dari tengah terus ke pinggir, jadi seolah-olah nggak memperlihatkan apa ya, lancip banget ke bawah gitu. Kelihatannya lebih gede, terlihatnya lebih gede, padahal nggak berbeda jauh sih sebenarnya ya. Oke, lanjut brosis di panel meternya. Di sini dia juga sudah full digital, namun untuk detailnya itu sama ya seperti Vario 125 yang sebelumnya. Di sini ada total kilometer, ada trip A, ada trip B, ada AVG juga, dan yang paling penting di sini ada analog buat tegangan baterai juga, karena memang untuk Vario 125 ini dia sudah tidak menggunakan kickstarter, jadi hanya menggunakan electric starter, sehingga untuk tegangan aki sangat dibutuhkan ya brosis ya. Jadi untuk panel meter dia masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini juga ada tombol-tombolnya masih sama, ada electric starter, ada ISS-nya, ada link stop. Di sini ada lampu sen kanan kiri, ada klakson dan lampu jauh dekat. Nah, yang berbeda di New Vario 125 ini sekarang sudah menggunakan keyless ya brosis ya. Ini dan ini hanya ada di tipe ISS saja nih brosis. Jadi kalau untuk yang tipe CBS-nya dia tidak menggunakan keyless ya. Jadi yang menggunakan keyless ini hanya untuk tipe ISS-nya saja. Oke brosis, lanjut ke bagian belakang. Untuk bodinya dia bagian depan terlihat lebih besar ya. Mungkin sepintas kalau modelnya mirip kayak Beat ya untuk modelnya, karena ini kesini, cuma ini lebih besar aja. Dan yang uniknya, jadi dari behel ke bodi ini lurus. Ini yang paling unik nih. Jadi kayak nyambung gitu ya, kayak nyambung dari behel ke bodi nyambung. Kalau untuk lampu belakang dia juga masih sama, speedometer, lampu belakang, spakbor, knalpot juga dia masih sama ya seperti yang sebelumnya. Dan untuk bagian ban belakang ini juga lebih lebar ya. Yang sebelumnya kan berukuran 100/90 ya kalau nggak salah, atau 90/90. Nah sekarang untuk bannya berukuran 100/80 strip 14, jadi lebih lebar ya. Dan velgnya pun dia mengadopsi dari Vario 150. Jadi karena memang Vario 150 sudah nggak diproduksi, jadi untuk pelek segala macam di upgrade ke Vario 125 ya, atau diadopsi ke Vario 125. Dan untuk bagian CVT pokoknya spesifikasi mesin masih sama ya brosis ya. Untuk spesifikasi mesin masih sama. Lalu kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah ini untuk bagian bagasinya. Untuk Vario 125 ini bagian tangki bensin atau tangki bahan bakar dia mencapai 5,5 liter ya. Dan untuk bagasinya dia kalau nggak salah itu sekitar 18 literan. Yang jelas untuk bagasinya ini dia masuk helm half face ya. Kalau untuk full face masuk, cuma agak memaksa kalau untuk full face. Jadi dia masuk untuk helm half face nya.
Dan untuk posisi duduknya gimana nih, kita cobain dulu. Kalau untuk posisi duduknya sih masih sama ya, relatif sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia masih stangnya itu agak ke bawah dan posisi duduknya juga tegak. Nah, namun yang berbeda ini bagian sininya. Jadi apa ya, longgar. Mungkin karena memang dengar dari beberapa user Vario ya yang mengeluhkan bahwa bagian sininya itu deket banget. Jadi kadang kan kayak gini. Nah, cuma ini berasanya tuh lebih lebar. Ya, berasa lebih lebar. Lebih longgar aja sih, mungkin buat bawa barang-barang juga ini cukup luas juga. Terus di sini juga ada santelannya juga ya. Ini juga ngepas sih, saya dengan ketinggian 165 ini nggak ngejinjit ya, jadi emang udah pas. Ini setelannya mungkin buat cewek-cewek kan rata-rata kan untuk tinggi cewek kan sekitar 160-an ya, ini nggak terlalu ngejinjit lah ya, jadi cocok banget ini untuk cewek maupun cowok nih, pas buat Vario ini ya. Oke brosis, jadi itu sedikit ulasan tentang Vario 125. Mungkin next seperti biasa kita bakalan cobain dulu Vario 125 yang terbaru ini, sensasinya gimana. Sebenarnya kalau untuk rangka mesin itu dia masih menggunakan rangka dan mesin yang sama ya, cuma ya siapa tahu handlingnya berbeda, rasanya berbeda, kita juga nggak tahu juga karena kan memang ban sama velgnya dia berbeda ya, mungkin memiliki handling yang berbeda juga. Makanya next di video selanjutnya kita bakalan test drive Honda Vario 125 yang terbaru ini. Gimana sensasinya? Tunggu videonya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan kolom komentar apa yang ingin ditanyakan. Oke proses, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati.